Oke. Nuhayyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyatul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua, aktivis Salman Joglo. Sudah lama ya, berarti sebulan kita tidak berjumpa dan sekarang bisa ketemu lagi. Ada Mas Karnando di sini, Kang Iksan, Mas ya, Mas Iksan, Teh Fitri, Teh Nui, sama Teh Siti di sini. Miftahur Rohmah ini cewek atau cowok? Teh Miftah kayaknya ya. Nah, Mbak Miftah, alhamdulillah bisa ketemu. Dan di sini untuk apa ya, melanjutkan kembali ya mentoring kita di aktivis Joglo. Nah, teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya di sini Asa pengen ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau sekarang ini Asa lagi ada webinar juga di sebelah. Jadi apa namanya internetnya mungkin nanti agak putus-putus bisa jadi ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba Asa hilang dari peredaran, nanti kabarin aja ya. Oke. Nah, tanpa menunggu lama teman-teman, biar kegiatan kita barokah tadi udah dibuka juga ya dengan tilawah oleh Mas Iksan. Kita awali dengan basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kemarin itu kita sudah ngebahas macam-macam ya, dari mulai visi hidup seorang muslim, kemudian gimana merancang visi hidup, life planning itu udah dibahas belum ya kemarin ya? Saya sampai lupa. Life planning. Belum Kak. Oh, Ini belum pertemuan ya? yang ketiga. Yang pertama itu visi global Islam. Oh, benar ya, kita belum Yang belajar kedua, life planning. Ini ya, soalnya Asa sekarang nyiapinnya malah buat new ways of learning, gimana caranya belajar. Oke, karena kita belum belajar soal life planning, kalau gitu Asa eh, menampilkan dulu materi buat life planning ya, biar teman-teman di sini sebagai aktivis Salman itu hidupnya lebih terarah, kemudian tahu harus ngapain nih habis ini, kayak gitu ya. Jangan-jangan kita selama ini hidup itu life goes on, jalan begitu aja tanpa punya planning. Nah, kita akan bahas, tapi Asa coba buka dulu slide-nya sebentar ya. Nah, di Jogja lagi ada kegiatan apa sekarang teman-teman? kemarin Kegiatan. habis Oh ya. silaturahim sama BMKA kan. Oh, kesehatan sama BMK, Iya. mantap. Iya. Bentar, slide life planning. Oke. Terus share slide sebentar ya. Nanti kalau slide-nya udah kelihatan kabarin ya. Wait. Enggak. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah kan? Udah ya? Oke. Ya. Siap. Kita akan membahas tentang gimana caranya menyusun rencana hidup di sini ya. Setelah kemarin kita tahu bagaimana caranya membuat visi hidup sebagai seorang muslim. Nah, ini sebenarnya kegiatan yang materinya tuh udah aku bikin sejak tahun lalu di acara prinsip trainingnya pranikahnya SPN apa teman saya Kang Dindin sama Teh Yanti. Jadi ini sebenarnya konteksnya buat pranikah. Cuma nanti aku coba kasih apa ya, kasih materinya khusus ya buat teman-teman di sini. Ini kegiatan di prinsip. Nanti kalau misalnya slide-nya ngomongin soal nikah-nikah dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi kita pakai konteks sebagai pemuda di sini, aktivis Salman. Soalnya slide yang khusus buat teman-teman belum aku bikin jadinya. Aku lupa karena sekarang kita baru bahas terkait life planning. Nggak masalah ya. Nah, ini slide-nya karena tahun lalu dibikinnya jadi formatnya masih lama juga, jadul. Kalau kurang bagus ya nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, biar slide-nya lebih oke, teman-teman boleh di ini ya, apa namanya, side to side by speaker juga, biar teman-teman bisa lihat Asa yang isi materinya, barangkali bosan kalau misalnya cuma lihat slide. Dan karena teman-teman udah kenal siapa saya, jadinya kita langsung apa sih yang mau kita bahas di kegiatan hari ini. Ada 5 hal teman-teman yang bakal kita bahas di kegiatan hari ini. Yang pertama, kita belajar kenapa penting bagi kita ini ketika pengen bikin life planning itu mengenali diri sendiri. Wah, ini tugas yang sangat penting dan bahkan bisa jadi PR terbesarnya teman-teman di sini sebagai aktivis Salman, sebagai anak muda. Kayak gitu. Selesai paling enggak ya, lebih banyak, lebih jauh mengenal diri sendiri. Yang kedua, gimana caranya menyusun tujuan, walaupun kemarin lebih detail udah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang ketiga,
belajar menyusun kebutuhan yang diperlukan untuk sampai tujuan. Yang keempat, kita akan bikin plan hidup. Dan yang kelima, apa sih manfaatnya dari kita bikin life planning? Apa kita perlu bikin life planning kayak gitu ya? Nah, ini adalah 5 hal yang akan kita pelajari selama 1 jam ke depan. Nah, kenapa sih teman-teman pertama pertanyaannya ya, kita itu perlu mempelajari atau membuat life planning? Nah, setidaknya menurut Asa di sini ada 3 hal nih teman-teman, yang menjadi alasan kenapa teman-teman di sini semuanya perlu bikin life plan, walaupun nggak jelas life plan-nya. Nah, yang pertama, life plan itu bantu kita bikin sense of direction, bikin kita tahu arah, jadi kompas. Ketika kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak punya plan terhadap hidup kita nggak tahu arahnya kita mau ngapain nih, mau kemana, kayak gitu. Oh ya, sejauh ini lancar nggak aku ngomongnya teman-teman atau putus-putus? Lancar Kak, lancar Kak. Oh, lancar ya. Kalau putus-putus nanti aku off cam. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman punya life plan dan punya tujuan hidup itu akan membantu teman-teman itu dalam mengambil keputusan penting dalam hidup teman-teman. Mungkin selama ini teman-teman bingung. Oh, habis S1 mau kuliah S2 jurusan apa ya? Terus habis misalnya kerja, mau kerja di mana ya? Mungkin teman-teman bingung selama ini dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. TA topiknya apa ya? Nah, dengan teman-teman punya life planning, teman-teman punya tujuan hidup, teman-teman akan sangat mudah dalam menyusun rencana, dalam menyusun keputusan, kayak gitu. Nah, yang ketiga, membantu teman-teman tahu prioritas dan efektivitas dalam hidup, kayak gitu. Nah, kita masuk ke yang pertama, sense of direction. Ini negara apa? Udah dibahas kemarin ya? Ayo, ini negara apa? Cina, Ada yang tahu Cina. nggak? Hah? Cina pula. Cina. Itu dong, Ada Korea. lagi yang mau Cina. pendapat? Tadi siapa yang ngomong Cina? Korea. Oke. Negara Jadi, Kungfu Panda. dari Negara Opa. Noi juga. Udah tahu ya? Wah, Noi udah tahu nih materinya. Ya, ini adalah negerinya Kung Fu Panda ya, teman-teman, yaitu China. China ini adalah contoh negara yang punya life planning yang jelas. Plan negara yang jelas. Sejak waktu Mao Zedong ya, Mao Zedong berkuasa, bikin revolusi di sana dan semacamnya, Cina punya plan. Pokoknya kita harus bisa menjadi negara yang keren nih. Kita harus jadi negara superpower. Dulu kita pernah hebat dan sekarang kita perlu hebat. Dan sekarang makanya kemudian China punya berbagai macam peran strategis dunia ya, pangkalan militer, pengen bikin one belt one road dan semacamnya, itu karena mereka punya planning yang jelas sebagai sebuah negara. Ini negara, kalau negara punya planning, negara itu bisa jadi keren kayak China sekarang menguasai ekonomi. Kalau personal punya planning kayak gimana jadinya? Kayak gini, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini punya planning sejak kecil, walaupun plannya tuh bukan punyanya Muhammad Al-Fatih sendirian ya, yang ngasih planning buat hidupnya Muhammad Al-Fatih kan ayahnya, kakeknya, gurunya ya, ustadznya. Tapi ini adalah contoh bagaimana ketika hidup kita itu punya plan yang jelas, punya tujuan yang jelas, kita bisa lebih mudah gitu harapannya ya dalam mencapai tujuan kita. Kita punya target yang jelas nih dalam mencapai tujuan kita. Tapi lebih dari itu, sebenarnya life planning itu mengajarkan kepada kita seorang muslim untuk bisa mentadabburi waktu, teman-teman. Karena waktu terbatas, usia terbatas. Teman-teman nggak hidup selamanya. 60 tahun itu terasa singkat dibandingkan usia teman-teman, apa namanya, usia produktif teman-teman kayak gitu ya. Dibandingkan usia sadarnya teman-teman untuk hidup lebih bermanfaat, 60 tahun itu sangat sebentar. Dan dengan kita itu punya life planning, kita sadar bahwa waktu terbatas, maka kita perlu gerak. Kita perlu punya karya. Nah, itulah manfaat dari punya life planning. Terus gimana Kang Asa sekarang caranya kita bikin life planning? Caranya simple. Life planning itu pasti diawali dari yang pertama, mengenali diri sendiri dan lingkungan kita. Makanya tadi tugas kita sekarang ya mungkin teman-teman sebagai aktivis Salman Muda adalah mengenal lebih baik diri sendiri dan lingkungan teman-teman. Ketika udah mengenali nih diri sendiri seperti apa, udah tahu nih keadaan lingkungan teman-teman, daerah teman-teman di Jogja kayak gimana nih sekarang, masalahnya, kendalanya. Di bidang keilmuan teman-teman apa nih masalahnya? Lingkungan itu nggak cuma daerah ya, tapi bidang yang teman-teman tekuni, apa yang sedang teman-teman geluti itu juga termasuk lingkungan, ekosistem teman-teman sekarang. Kemudian yang kedua, teman-teman punya tujuan. Udah kenal diri sendiri, teman-teman bikin tujuan hidup.
Mau jadi apa nih gue sebagai seorang muslim, kayak gitu ya. Nah, dari situlah baru kita bisa nyusun rencana hidup. Ini gambaran cara nyusun life planning. Gambarannya kayak gimana? Ini sebenarnya film lama ya, udah nggak hype, cuma karena slide-nya tahun lalu, jadi disambung-sambungin aja deh. Anggap di sini Bu Tejo ya, Bu Tejo. Kan ini kan latarnya juga Jogja ya, kalau nggak salah ya. Bu Tejo pengen jalan-jalan di film Tilik ini ke Jakarta. Ini kayak kemarin sih ya, perumpamaannya teman-teman udah paham juga lah. Pengen jalan-jalan dari Bandung ke Jakarta. Ketika kita ini sudah tahu tujuan kita gitu ya, hasilnya kayak gini. Tahu rutenya lewat mana, harus pakai yang mana, pilih rute yang mana tuh bakal tahu nih kita. Ketika kita tahu tujuannya dan kita tahu siapa diri kita dan lingkungan kita. Tapi menjadi bencana ketika kita ini bahkan tidak tahu kita sekarang posisinya di mana gitu ya, kita nggak kenal diri kita nggak tahu lingkungan kita, dan kita nggak tahu tujuan kita. Akhirnya kita lihat peta kayak gini Google Maps yang nggak tahu kita ini ada di mana, kita mau pergi kemana. Alih-alih Bu Tejo jalan-jalan ke Jakarta, tiba-tiba misalnya sampainya ke TPA gitu ya, tempat pembuangan akhir, nggak jadi ke Jakarta. Kan bisa jadi ya kayak gitu ketika kita nggak punya arah. Nah, inilah pentingnya kita punya tujuan hidup, teman-teman, dan punya planning. Nah, langkah yang pertama dalam proses teman-teman bikin life planning itu adalah mentadabburi diri sendiri dan dunia tempat teman-teman beraktivitas. Kenapa penting dan kenapa Asa pakainya tadabbur bukan self understanding, mengenal diri. Bukan. Karena mengenal itu nggak cukup buat teman-teman dapat banyak manfaat dari proses ini. Teman-teman perlu mentadabburi proses mengenal diri sendiri dan dunia. Kenapa kita perlu mengenal diri sendiri? Kenapa kita perlu mentadabburi diri sendiri? Selain teman-teman tahu ayatnya bahwasanya kita itu disuruh oleh Allah untuk melihat apa yang ada pada diri kita, ternyata manfaat dari mengenal diri sendiri adalah, teman-teman, kalau misalnya kita ini tidak mengenal diri sendiri, kita tidak tahu nih potensi kita apa, keinginan kita apa, kita ingin menjadi apa, kita nggak kenal nih hal ini. Hasilnya kita sepanjang hidup itu hanya menjadi people pleasure. Kita hanya mencari pengakuan dari orang lain. Orang tua bilang, "Nak, kamu tuh kayaknya cocok jadi dokter." Kita ngikut orang tua jadi dokter. Kemudian misalnya habis itu teman bilang, "Walah, hafalan kamu di kedokteran jelek kok, tapi gambar kamu bagus, udah jadi seniman aja jadi seniman." Akhirnya dia berubah jadi desainer dan semacamnya. Orang bilang ini, orang bilang itu, kita ngikut. Ketika kita tidak mengenal diri sendiri. Kita ini jadi orang yang gemar gitu ya, menyenangkan keinginan orang lain, karena kita nggak tahu suara hati kita. Kita nggak tahu diri kita sebenarnya pengen jadi apa. Ini masalah besar dari tidak mengenali diri sendiri. Kita nggak tahu self-worth kita, seberapa berharga diri kita, apa potensi kita nggak tahu. Akhirnya kayak tadi, kita sibuk memenuhi keinginan, kebutuhan orang lain. Kita nggak mencoba menggali keinginan diri kita seperti apa. Itu yang terjadi ketika kita tidak mengenali diri sendiri. Lebih dari itu, ternyata mengenali diri sendiri itu bagi seorang muslim adalah cara agar kita ini bisa memaksimalkan potensi ibadah kita, teman-teman. Di sini mungkin kalau misalnya ditanya pengen masuk surga yang mana, Asama yakin teman-teman aktivis Salman pasti milih pengen dapat surga yang paling tinggi. Nggak ada yang milih pengen masuk neraka apalagi kayak gitu ya. Target tuh harus yang bagus gitu ya. Dan buat sampai ke target yang paling bagus itu kita perlu karya yang ditawarkan kepada Allah. Ya Allah, saya tuh selama hidup di dunia kayak gini nih aktivitasku. Aktif di Masjid Salman, kemudian ikutan LMD, berkarya di sini di situ. Kita memberikan proposal kepada Allah untuk masuk kerja dalam tanda kutip gitu ya, untuk masuk apply ke surga. Dengan kita mengenali diri sendiri, kita bisa memaksimalkan potensi ibadah kita yang terbesar di mana. Kalau kita ngegambar nggak jago, ya ibadah kita jangan di ngegambar, jangan didesain. Public speaking misalnya. Kalau kita nggak jago public speaking, jagonya teknis, jagonya sains gitu ya, jadi ilmuwan, ya bergeraklah di sana. Karena kebaikan terbesar yang bisa kita peroleh di sana, pahala terbesar kita tuh potensinya di sana. Nah, itulah manfaat dari mengenali diri sendiri, teman-teman. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena kita itu untuk bisa berkarya tuh perlu nih tahu gitu ya. Perlu berangkat nih berjuang.
dalam keadaan ringan gitu ya maupun berat. Potensi teman-teman ini adalah cara biar maksimal nih, biar gerak teman-teman itu lebih ringan gitu misalnya ya. Karena teman-teman passion di sini, teman-teman punya potensi di sini, dan teman-teman bisa memaksimalkannya sebaik mungkin. Kemudian, kullu ya'malu ala syakilatih, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tiap orang itu berbuat menurut keadaannya masing-masing dan Allah lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ini manfaat dari mengenal diri sendiri. Karena Allah itu sudah memberikan kepada setiap orang itu potensi. Syakilah, dalam bahasanya Ustadz Nukman Alihan, syakilah itu maknanya adalah bakat, talent, keahlian, kemampuan yang Allah titipkan kepada kita untuk diberdayakan. Itu namanya syakilah. Makanya syakilah setiap orang tuh beda-beda. Para sahabat Nabi itu syakilahnya beda-beda. Abdurrahman bin Auf syakilahnya di mana? Bisnis. Ada lagi misalnya Mus'ab bin Umair, syakilahnya di mana? Influencer. Mus'ab bin Umair itu orang ganteng, kerupawan, jago dagang gitu ya. Istilahnya mah bahasa ke zaman sekarangnya ya. Ibarat 30 under 30-nya Forbes internasional tuh zaman dulu Mus'ab bin Umair. Geraknya di mana? Jadi endorser Islam di Madinah. Yang ngajarin Islam di Madinah ini siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Orang yang buta, tapi ilmunya, syakilah ilmunya, keren. Nah ini contohnya teman-teman, maksimalkan potensi ibadah. Jadi teman-teman gak bingung ke depan mau masuk surga itu lewat jalur mana. Mau menunjukkan ke Allah itu CV yang mana, gak bingung. Nah dan terakhir, akhirnya gitu ya, ketika kita itu sudah mengenal diri sendiri, kita jadi seorang Dragon Warrior gitu ya, bahasanya Kung Fu Panda tadi Noy. Ya kita jadi tahu, kita bisa jadi Dragon Warrior kayak di film Kung Fu Panda. Kalau teman-teman di sini nonton Kung Fu Panda kan di akhirnya Po itu dapat gulungan ya. Gulungannya tuh dikira isinya mantra gitu ya atau ilmu apa padahal isinya cermin. Kenapa? Karena potensi terbesar itu ada pada diri kita. Ada pada Po yang gendut itu. Nggak harus Po itu ngikutin Tigress, nggak harus ngikutin Mantis dan semacamnya. Cukup ngikutin apa yang menjadi potensi diri dia sebagai seorang Po. Nah, pertanyaan teman-teman, gimana caranya kita itu mentadaburi diri sendiri? Caranya adalah ketika misalnya nih, asal tanya ke teman-teman. Kalau teman-teman tadabur alam, yang teman-teman lakukan di alam itu ngapain? Coba ada yang mau jawab nggak? Menikmati, Kak. Menikmati. Ada yang lainnya? Coba tadabur alam itu yang teman-teman lakukan ngapain? Observe sekitar. Observe sekitar. Bagus. Ada lagi? Satu lagi deh. Ada yang mau jawab? Mensyukuri nikmat, Kak. Mensyukuri nikmat. Nah, itu ya aktivitas yang kita lakukan ketika tadabur alam. Ketika tadabur itu kita mengobserve, melihat sekeliling kita. Kita observe diri kita. Dan yang paling penting dalam observasi itu adalah bertanya. Tadabur itu kayak lagunya Sherina. Teman-teman nggak tahu kejamanan, tahu nggak Sherina ya? Sherina tuh di filmnya kan ngajarin kita caranya tadabur. Mengapa dunia berputar apa? Mengapa bintang bersinar? Mengapa air mengalir gitu kan ya? Karena aktivitas tadabur itu kayak gitu, bertanya. Kita ketika tadabur LMD itu kan bertanya, kenapa Allah ciptakan malam? Kenapa Allah membawaku ke kegiatan LMD? Itu yang kita lakukan ketika mencari AHA. Tadabur pada diri sendiri itu kayak gitu persis, teman-teman. Bertanya. Kalau selama ini teman-teman cuma mengamati, nggak bertanya, nggak dapat esensi tadabur. Karena tadabur itu bertanya. Bertanya, mencari jawaban, gitu kan? AHA itu kan kayak gitu ya, teman-teman. Nah, itulah tugas kita. Ketika mengenal diri sendiri, bertanya pada diri sendiri. Sa, kenapa sih kamu kemarin tuh bahagia? Kenapa kamu ketika ada orang bilang kayak gini, kamu sedih, Sa? Kenapa kamu itu jago ngomong misalnya, Sa? Apa sih amanah yang ingin Allah berikan dengan cara kamu tuh bicara, Sa? Kayak gitu misalnya. Coba tanya hal itu pada diri sendiri. Jangan-jangan selama ini teman-teman tuh kebanyakan pelatihan public speaking tapi nggak pernah belajar self speaking gitu ya. Nggak pernah nyoba ngobrol sama diri sendiri, akhirnya nggak pernah mengenal diri sendiri, kenalnya orang lain. Nah, itulah tugas yang pertama, self-discovery, mengenal diri sendiri. Tugasnya adalah bertanya. Apa aja yang perlu ditanyakan? Banyak, teman-teman. Aku kasih contoh di sini beberapa ya. Pertanyaan yang pertama, siapa? Teman-teman tuh siapa sih? Bisa lihat KTP masing-masing, mungkin ya barangkali ada yang nggak kenal namanya sendiri siapa.
latar belakang teman-teman, keluarga, suku, tempat tinggal, kayak gitu ya. Teman-teman sukanya apa? Oh, gue suka apa nih, misalnya aktivitasnya menggambar tadi ya, riset dan semacamnya. Apa sih kesibukan teman-teman selama ini, emosi teman-teman, dan semacamnya. Aktivitas killing time-nya teman-teman apa? Makanan favorit, minuman favorit, itu juga bagian dari perbendaharaan mengenal diri sendiri. Kemudian yang misalnya berikutnya, teman-teman bisanya apa nih? Mempelajari apa? Ahli dalam pekerjaan apa? Orang lain nge-endorse teman-teman tuh karena apa? Wah, lu jago gambar, misalnya. Endorse, kayak gitu kan. Endorse dari teman-temannya. Apa sih yang selama ini tuh di-endorse dari diri teman-teman? Kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, value yang dipegang sama teman-teman sampai sejauh ini tuh apa? Nilai yang dibawa sebagai kader LMD, sebagai teman-teman pribadi sendiri, sebagai orang Yogyakarta, dan semacamnya. Apa value yang teman-teman pegang selama ini? Saya dulu tuh pengen banget kuliah di Yogyakarta, daftar UGM sampai 5 kali. Kenapa? Karena saya lihat value orang Jogja itu nyambung sama saya. Sederhana gitu kan ya, supel gitu, seneng ngomong sama orang lain, honesty gitu ya, honesty apa namanya, hospitality-nya bagus, ramah. Dulu pengen banget kuliah di Jogja, karena saya melihat ada value yang sama antara aku sama Jogja gitu ya. Coba teman-teman cari tahu, value yang teman-teman pegang, baik karena teman-teman di sini sebagai orang Jogja atau sebagai kader LMD, coba cari tahu, apa value yang teman-teman punya. Nah, kemudian ada juga nih pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang bisa teman-teman pelajari ya. Ini ada banyak banget, nanti slide-nya bisa Asa bagiin. Nanti titipin ke Iksan aja ya slide-nya ya. Teman-teman coba, ini contoh pertanyaan-pertanyaan lainnya yang bisa teman-teman gali ya. Apa sih selama ini ujian yang teman-teman hadapi? Apa kesalahan terbesar dalam hidup teman-teman sejauh ini dan semacamnya? Itu adalah pertanyaan yang bisa membantu teman-teman mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Nah, kalau teman-teman misalnya kesulitan buat bertanya dengan diri sendiri, teman-teman bisa pakai tools yang macam-macam banyaknya ya. Udah ikutan talent mapping kan di sini semuanya. Ikutan MBTI mungkin, VIA test dan semacamnya. Ini semua alat yang bisa teman-teman pakai buat mengenali diri sendiri. Sehingga terakhir ketika teman-teman sudah mengenali diri sendiri, teman-teman jadi tahu self-worth-nya masing-masing. Seberapa berharga diri Anda. Akhirnya teman-teman nggak pernah lagi ada rasa insecure. Manfaat besar dari self-understanding di sini, tadabur diri adalah bebas dari insecure. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya nggak semua orang diciptakan sama. Kalau misalnya seorang guru bilang kepada perkumpulan satwa-satwa di sini, oke, sekarang ujian kalian adalah naikin pohon. Apa jawaban monyet? Wah, pohon. Pohon yang mana, Pak? Oh, yang itu ya? Wah, pohon itu mah gampang, Pak. Saya aja panjat ya. Nah, itu kalau ditanyanya ke monyet. Gajah bakal bilang kayak gini ke Pak gurunya, Pak, kalau pohon itu mah mending sama saya dirobohin aja, Pak. Saya kan kuat, Pak, gitu ya, kata gajah. Kalau pertanyaan itu dikasihnya kepada ikan, ikan bakal jadi akan merasa menjadi makhluk paling tidak berguna di dunia gitu ya. Ketika pertanyaannya kayak gitu, standarnya kayak gitu. Nah, dengan kita tahu kita bisa mentadaburi diri sendiri kayak gitu ya. Kita tahu potensi kita dan kita sadar kekurangan kita. Akhirnya kita sadar, orang lain juga punya kelebihan dan kekurangan, maka nggak bisa rasanya saya itu membandingkan diri saya begitu aja dengan orang lain. Gitu teman-teman ya. Kalau masih ngerasa insecure karena urusan seperti ini, berarti coba banyak-banyak ngomong ke diri sendiri. Dan akhirnya teman-teman jadi Po tadi ya, jadi Po Panda. Kayak gitu yang dapat gulungan, isi gulungannya adalah tentang mengenali diri sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah yang berikutnya, setelah teman-teman mengenal diri sendiri, coba teman-teman gali apa yang ada di sekeliling teman-teman. Tadaburi dunia teman-teman. Apa nih yang terjadi di sekitar teman-teman? Di Yogyakarta, di bidang keilmuan masing-masing, kayak gitu ya. Coba cari tahu, up to date lah dengan perkembangan di tempat masing-masing. Di desa teman-teman apa yang lagi rame? Di komplek teman-teman. Kemudian misalnya di bidang yang teman-teman tekuni, di ilmu material, apa nih material yang lagi trending, yang risetnya lagi tinggi, apa? Di bidang sipil, apa nih konstruksi yang sedang jadi masalah di dunia, kayak gitu ya, dan semacamnya. Coba cari tahu. Caranya gimana nyari tahunya? Up to date. Sering-sering lah gitu ya, ketemu sama ekosistem bakat teman-teman, ekosistem keahlian teman-teman. Bisa juga teman-teman pelajari lewat belajar sejarah dan geopolitik.
Gitu ya. Kuncinya yang berikutnya adalah mengetahui tujuan. Tadi kita udah tahu ya, udah mengenali diri sendiri. Kita udah kenal daerah kita. Yang berikutnya kita mengenali tujuan. Nah, tapi Halo, untuk cek Kang Asa. ya, halo. Gimana? Makanya Lancar kok, mungkin dari Kang Nandonya mungkin. Oh, lancar ya? Iya. Oke, siap-siap. Dikirain putus-putus. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari ya gimana caranya menyusun tujuan. Gimana caranya pakai Ikigai itu, gimana caranya teman-teman kemudian punya RKU. Jadinya untuk bagian tujuan ini nggak bakalan asal bahas terlalu detail, kita langsung skip aja. Intinya sih dalam menyusun kontribusi di sini, teman-teman ya, menyusun Ikigai teman-teman masing-masing, yang penting buat teman-teman tekankan di sini adalah jangan anggap apa ya, tujuan itu sebagai cita-cita kayak teman-teman ngelihat cita-cita zaman teman-teman SD. Oh, berarti cita-cita itu profesi. Teman-teman harus jadi presiden, jadi pemain bola gitu ya. Jadi astronot. Nah, itulah cita-cita formatnya anak-anak SD. Kalau teman-teman di sini udah kuliah, maka cita-cita yang perlu teman-teman miliki adalah cita-cita yang sifatnya kontribusi. Apa itu kontribusi? Kontribusi itu keywords-nya 3. Yang pertama, teman-teman punya pengaruh. Ya, punya influence, punya pengaruh di bidang masing-masing. Kalau teman-teman jagonya politik, punya pengaruh di politik. Di sains silahkan di sains gitu ya. Yang kedua bicara peran, ya peran teman-teman apapun itu. Dan punya peran di sini nggak harus jadi orang kok, nggak harus jadi pejabat gitu ya. Setiap kita tuh bisa punya peran, walaupun nggak kelihatan di depan manusia gitu ya. Nggak harus jadi orang yang tampil di depan maksudnya kayak gitu ya. Teman-teman ngelihat misalnya startup keren yang muncul di sana Ahmad Zaki doang kayak gitu ya. Yang muncul di sana apa namanya Khairul Tanjung doang misalnya. Teman-teman bisa jadi supporting system dari Khairul Tanjung, dari Ahmad Zaki dan semacamnya, tetap punya peran. Yang ketiga sifatnya achievement. Apa yang ketika teman-teman lakukan itu ada sense of excitement. Rasa prestasi sudah berhasil menyelesaikannya. Itu yang namanya kontribusi itu kayak gitu. Nah, makanya teman-teman mulai bikin sekarang nih tujuan hidup teman-teman ya, dari Ikigai kemarin itu, gambarannya kayak gini. Ikigai teman-teman itu sifatnya, yang pertama singkat dan menginspirasi, gampang teman-teman ingat, gak ribet banget kayak gitu ya. Yang kedua merangkum misi hidup teman-teman sepanjang hayat gitu ya, sepanjang hayat. Apa nih misi hidup teman-teman sepanjang hayat? Mau memajukan pendidikan Indonesia kah? Mau mengembalikan izah Islam di negeri Yogyakarta kah gitu ya? Pasca perang Jawa misalnya? Bebas kayak gitu ya teman-teman ya. Merangkum misi seumur hidup dari teman-teman. Metodenya bisa pakai Ikigai misalnya kemarin ya, teori of purpose-nya Andres Suzunaga. Bisa pakai Ikigai-nya versi Asa gitu ya, ibadah dan lain-lain bebas banget. Yang penting ketika teman-teman tujuan adalah ini. Di antara tanda kemenangan di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Ingat, jangan salah niat. Apa yang teman-teman lakukan, tujuan itu sifatnya adalah alat untuk masuk surga. Ingat, bukan tujuan akhir. Ketika teman-teman pakai ini sebagai tujuan akhir, teman-teman bisa menyimpang akhirnya nanti. Awalnya bagus, pengen jadi pejabat, akhirnya korupsi. Kenapa? Nggak sampai di akhir niatnya. Lupa menyertakan Allah dalam niat. Makanya di sini bagus banget dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengingatkan kepada kita, di antara tanda kemenangan di akhir adalah teman-teman sudah menempatkan Allah sejak awal. Menempatkan Allah di awal itu tanda kemenangan di akhir. Oke? Nah, itu buat muslim. Keren ya? Singkat banget quote-nya tapi ngena ke kita. Nah, disitulah kita akhirnya gitu ya punya purpose tadi gitu ya, purpose yang nyambung sama Allah. Udah belajar ya kemarin kita di Ikigai sama di apa visi seorang muslim, ibadah, kemudian khilafah, rahmah, sama satu lagi mujahadah ya kalau di Ikigai-nya. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Kita sudah mengenal diri sendiri dan lingkungan, kita sudah mengenali tujuan kita. Yang terakhir adalah bikin learning plan-nya, bikin life planning-nya, gitu ya. Gimana tuh ketika kita tuh pengen bikin life planning, apa yang perlu kita siapkan? Ketika teman-teman udah punya tujuan, udah tahu keadaan teman-teman sekarang, teman-teman di sini bisa tahu gap-nya, bisa tahu masalah yang perlu teman-teman isi. Gap itu kan
apa namanya, jarak antara ekspektasi teman-teman gitu ya, tujuannya pengen jadi kayak gimana, sama realita teman-teman sekarang. Teman-teman tuh kurangnya apa? Oh, buat misalnya teman-teman menjadi presiden, teman-teman kurang di bidang ini, nih. Nah, saatnya bagi teman lah sekarang gitu ya, bagi teman-teman di sini buat bikin life planning dalam bentuk learning plan dulu di awal kayak gitu ya. Apa aja nih yang perlu aku susun, yang perlu aku siapkan buat bikin life planning, kurikulum apa yang perlu aku miliki. Nah, caranya teman-teman coba perhatikan 4 elemen ini. Ada kapasitas intelektual, kapasitas spiritual, kapasitas emosional, sama fisik. Setiap orang punya porsi yang beda-beda terhadap desain kurikulum masing-masing. Kalau teman-teman pengen masuknya ke militer, tentunya desain kurikulum fisiknya tinggi. Nggak bisa teman-teman pengen ke militer tapi krempeng gitu misalnya, ngangkat barbel 3 kilo aja udah ngos-ngosan kayak SpongeBob misalnya, nggak bisa gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen jadi intelek, pengen jadi ilmuwan, ya kapasitas intelektualnya harus tinggi di sini gitu ya. Nah, ini ada 4 elemen yang perlu teman-teman perhatikan ketika pengen menyusun rencana hidup, rencana belajar teman-teman. Contohnya kayak gini. Misal ada orang, RKU-nya, rencana kontribusinya, gitu ya, cita-citanya, ikigainya adalah bikin revolusi pemikiran umat lewat masjid. Apa kapasitas intelektual yang dimiliki, yang perlu dimiliki? Manajemen organisasi keagamaan. Karena beda ngurusin organisasi keagamaan sama organisasi umum. Organisasi agama dikasih Muhammad ayat 5, semangat lagi gitu ya. Kita nggak bisa bilang ke startup, Muhammad ayat 5, pada semangat lagi, nggak bisa gitu ya. Kemudian belajar sejarah pergerakan Islam gitu ya, filsafat ilmu. Spiritualnya apa nih caranya kita ini dapat apa ya? Dapat pengisi kebutuhan spiritual kita. Oh, dengan Qiyamul Lail misalnya, dengan tadabbur Quran dan semacamnya. Ada misalnya aktivitas fisiknya apa yang diperlukan kalau pengen merevolusi pemikiran lewat masjid. Ya karena nggak butuh otot yang luar biasa gitu ya, aktivitas fisiknya ini aja yang diperlukan. Yang penting sehat, kuat buat perjalanan jauh gitu ya. Aspek emosional apa nih yang perlu dilatih gitu, yang perlu dilatih? Empati, biar kenal keadaan umat, bisa merasakan apa yang umat derita gitu ya. Mindfulness, itqon gitu ya, rajin, grit, pantang menyerah, bisa diplomasi. Nah, ini contohnya. Kayak gitu ya. Dari skill-skill yang diperlukan untuk sampai ke tujuan teman-teman. Tujuan tadi ya, revolusi pemikiran umat melalui masjid. Ketika udah punya desain kurikulum, udah tahu learning plan-nya apa yang diperlukan untuk bisa sampai tujuan teman-teman, barulah di sini kita bikin life planning-nya. Nah, karena potensi teman-teman beda, kekurangan teman-teman beda, lingkungan tempat tinggal teman-teman beda, tujuan setiap orang beda ya. Akhirnya punya masalah yang berbeda, punya learning plan yang berbeda, maka life planning itu sifatnya personalized just for you. Cuma buat tiap orang aja gitu, tiap orang yang ada di sini. Kita nggak bisa serta-merta mengkopas gitu ya, Iksan mengkopas learning plan-nya Asa misalnya, nggak bisa. Kenapa? Masalahnya beda, tujuannya beda, potensi masing-masing juga beda. Nah, makanya di sini teman-teman bikin life planning itu nggak usah ngerasa insecure juga, ngerasa beda dari yang lain. Oh, yang lain mah misalnya Kak Givari misalnya gitu ya. Wah, Givari ini udah macem-macem nih karyanya gitu ya. Aku kayaknya masih gini-gini aja gitu ya. Silahkan apa namanya, bergerak sesuai pace masing-masing. Bang Aat aja merasa baru mulai perform bagus itu kan di usia 40 tahunan ke atas kayak gitu kan ya. Nabi Muhammad juga jadi rasul, menjadi nabi, ngegasnya tuh 40 tahun ke atas nih dakwahnya gitu ya. Walaupun sebelum 40 tahun juga udah punya karya-karya entrepreneurship dan semacamnya. Nah, itu contohnya. Choose your own pace gitu ya. Mau lari 10 km, 2 km, bebas. Nah, apa aja prinsip dalam bikin life planning? Yang pertama, gradual, bertahap. Jangan kesusu. Ojo kesusu, teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh kalau bikin life planning jangan buru-buru. Tahun ini harus bikin buku. Padahal nulis aja, belajar nulis belum pernah. Jangan. Dikit-dikit aja kayak gitu ya, bertahap. Jangan terburu-buru. Yang kedua, prioritaskan hal yang nyambung sama tujuan hidup teman-teman. Kayak gitu ya. Catat aktivitas signifikan aja dalam life planning teman-teman. Misalnya rapat LMD gitu ya, rapat LMD gitu. Itu enggak harus amat ditulis dalam life planning teman-teman gitu ya. Karena itu enggak signifikan.
Kemudian balance, kalau bisa aspek hidupnya adil dan proporsional sesuai dengan target teman-teman. Kalau mau ke militer, ya aktivitas fisiknya yang banyak kayak gitu ya. Diadilkan gitu ya, berusaha adil di sini. Yang keempat continuous gitu ya, pastikan berlanjut sampai akhir, jangan terputus-putus. Yang kelima, coba perhatikan momentum. Terutama buat cita-cita atau tujuan yang nyambung sama momentum dalam kehidupan. Contohnya apa? Contohnya mau jadi presiden. Nah, kalau mau jadi presiden, nggak bisa teman-teman nyalonin diri tahun ini, nggak bisa. Ada momentumnya. Momentumnya tuh 4 tahunan, kayak gitu kan ya. Nah, teman-teman cari tuh momentumnya, kapan nih bisa jadi presiden berikutnya. Target teman-teman tulis di momentum yang sesuai. Aspek life planning apa aja? Aspek personal, kebutuhan hidup teman-teman masing-masing, capacity building, karir atau bisnis, kalau yang bisnis di sini sama aspek kontribusi. Contohnya kayak gimana? Ini agak cepat nggak apa-apa ya, biar kita banyak diskusi. Karena waktu kita terbatas, contoh cara bikin life planning itu kayak gini teman-teman. Teman-teman tuh mulai dari RKU gitu ya, dari ikigai teman-teman di akhir. Misalnya nomor 1 kayak gitu ya, pengen bikin revolusi pemikiran umat lewat masjid. Kapan targetnya? Tahun 2050 nih. Target ini tercapai. Nah, buat sampai ke sana, teman-teman bikin tangga-tangga kecilnya. Sebelum merevolusi pemikiran umat lewat masjid, apa yang perlu aku lakukan ya? Oh, aku harus jadi penggerak masjid dulu skala nasional. Bikin target lebih kecil dari itu gitu ya. Tahun 2040 harus bisa menjadi tokoh penggerak masjid nasional. Sebelum jadi tokoh penggerak masjid, apa sih yang perlu aku lakukan? Oh, harus punya keilmuan di sini gitu, harus jadi tokoh intelektualnya dulu nih yang sering sharing ilmu seputar kemasjidan dan semacamnya. Diturunin lagi tangganya ke lantai lantai ketiga di sini ya, bikin pengen jadi tokoh intelektual dulu deh dalam gagasan Islam, bikin YouTube mungkin, bikin podcast dan semacamnya terkait gagasan keislaman dan masjid. Sebelum sampai sana, apa yang perlu aku lakukan? Ya, dengan keadaanku sekarang, ya fokusku berarti kapasitas ilmu dulu, capacity building di bidang keilmuan. Kuliah mungkin S1-nya di jurusan manajemen dakwah, S2-nya di jurusan pemikiran Islam di ISTAK Malaysia misalnya kayak gitu ya. Nah, itu bisa bikin seperti itu contohnya ya. Nah, habis bikin milestone, teman-teman bikin tangga lebih kecil lagi di milestone tersebut. Tiap tahun gimana targetnya nih, gitu ya. Misalnya tadi tahun 2050 kan terakhir ya target utamanya. Bikin target tahunan. Di tahun 2020 apa nih target capacity building intelektualnya? Tadi kan kita udah tahu ya masalah-masalah intelektual yang perlu dimiliki apa. Oh, pengen belajar A, pengen belajar B. Bangun di sini. Kapasitas emosional apa yang pengen dibangun di tahun tersebut? Oh, aku pengen bisa diplomasi. Wah, pengen bisa empati lebih baik. Di tahun ini pengen membiasakan aktivitas spiritual apa nih? Oke, mulai yuk. Fisiknya apa? Kayak gitu ya. Dari yearly planning ini dibikin lebih kecil lagi. Kamu di tahun ini mau ngapain, Sa? Gitu ya. Oh, pokoknya pengen bikin family hour kayak gini, pengen bikin program ini, program itu, gitu ya. Ini contohnya. Contoh cara bikin life planning. Formatnya dan semacamnya itu nggak harus sama gitu ya, disesuaikan dengan apa yang teman-teman nyaman dalam mengerjakannya, kayak gitu ya. Karena yang paling penting dari life planning ini adalah eksekusi. Percuma teman-teman bikin panjang lebar, detail, sampai bahkan jamnya teman-teman tulis dalam Google Calendar, kalau nggak teman-teman lakukan. Nah, ujian terbesarnya di keistiqomahan, gitu ya. Sama, asa juga gitu. Ujiannya di keistiqomahan. Makanya perlu belajar nih, perlu membiasakan sedikit demi sedikit. Terus gimana kejadiannya Kang Asa kalau udah dikasih tahu berbagai macam tadi nih ya, udah sejam ke belakang kita belajar cara bikin life planning secara singkat, masih belum kebayang cara bikin life planning kayak gimana, nggak kebayang cara jadi presiden kayak gimana, cara jadi entrepreneur kayak gimana misalnya kayak gitu ya. Teman-teman bisa nyari biografi orang atau cari mentor yang tepat dengan bidang yang teman-teman tekuni. Misal, nyari biografi. Teman-teman tuh misal pengen jadi presiden. Kayak gitu ya. Tapi bingung sekarang gimana cara jadi presiden Indonesia. Cari biografi orang. Kisahnya orang yang hidup maupun udah mati. Siapa yang pernah jadi presiden di Indonesia? Oh, misalnya teman-teman ngelihat, oh Pak Jokowi nih gitu ya. Ya teman-teman ikutin rekam jejaknya Pak Jokowi. Lihat apa yang beliau lakukan sehingga beliau itu bisa jadi presiden. Oh, daftar partai PDI. Jadi wali kota di Solo.
kemudian jadi gubernur, habis dari gubernur jadi presiden. Teman-teman ikutin jejaknya. Contohnya kayak gitu ya. Jadikan biografi ini sebagai referensi teman-teman buat bikin life planning. Atau teman-teman cari mentor yang sesuai sama bidang yang teman-teman tekuni. Misal bidang pendidikan, coba cari mentor di bidang pendidikan yang RKU-nya tuh udah gue banget kayak gitu ya. Misalnya mungkin Bang Aad di sini, ada yang di sini cita-citanya pengen jadi tokoh pendidikan keluarga misalnya ya. Teman-teman ikutin Bang Aad, apa sih yang beliau lakukan? Oh, beliau misalnya S1-nya psikologi, kemudian banyak aktif di forum dan semacamnya, banyak bikin tulisan. Ikutin. Dan minta nasihat dari Bang Ahad, Bang, mau nggak Bang jadi mentor saya kayak gitu ya. Kemudian ajarin saya gimana caranya jadi pendidik keluarga misalnya gitu ya. Coba cari mentor yang sesuai sama bidang teman-teman. Nanti teman-teman minta arahan dari beliau biar langkah teman-teman jadi lebih kebayang. Kayak gitu. Enaknya punya mentor itu teman-teman nggak jatuh pada lubang yang sama. Ya, mentor tuh bisa ngajarin. Mentor bisnis misalnya. Nanti kalau nyari karyawan, kata mentornya kayak gitu ya, jangan nyari karyawan yang sholatnya bolong-bolong. Wah, gitu misalnya ada yang nasihatin kayak gitu ke kita. Kita kan jadi tahu, wah pasti ini ada masalah nih kalau karyawan apa namanya sholatnya banyak bolong-bolong misalnya kayak gitu ya. Nah, itu contoh. Cari mentor yang bisa memberikan arah ke teman-teman sama bantu mengakselerasi langkah teman-teman. Nah, kemudian gimana sih contoh aplikasinya dalam keseharian ya? Kita udah belajar life planning panjang lebar, udah bikin life planning. Emang pelaksanaannya gimana nih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, biar lebih kebayang, asal kasih contoh. Utamanya dalam decision making. Misal dalam aktivitas, teman-teman sekarang bingung mikirin, ada banyak kajian hari Minggu, teman-teman harus milih kajian yang mana. Karena tadi orang ini tuh pengen jadi tokoh pemikiran apa ya, masjid ya tadi ya, tokoh masjid yang revolusi pemikiran lewat masjid. Akhirnya dari sekian banyak pilihan kegiatan tadi, dia prioritaskan ikutan kajian pemikiran Islam, ikutan kajian, bahkan ikutan unit kajian pemikiran Islam di kampus, misalnya kayak gitu. Ini contoh. Kita bisa milih aktivitas yang sesuai dengan ikigai kita. Aktivitas yang sesuai sama tujuan akhir kita. Dalam hal aset, misalnya kita bingung, mending uangnya dipakai buat beli novel, beli buku sejarah, atau beli yang apa nih gitu ya, beli gadget. Karena teman-teman punya tujuan, teman-teman jadi tahu aset teman-teman tuh perlu banyak di mana. Akhirnya orang tadi beli buku banyaknya soal sejarah Islam. Nabung uangnya orang lain mah buat bangun rumah, dia nabung uangnya buat bangun masjid sendiri. Itu contoh. Beda ya, ketika kita udah punya tujuan, asetnya aja penggunaannya beda. Yang ketiga, contohnya life momentum. Dia bakal cari nih momentum apa yang bisa aku masukin biar RKU saya, biar ikigai saya ini terakselerasi. Akhirnya ketika dia kuliah lanjut gitu ya, dia milih jurusan Islamic Thought, pemikiran Islam S2-nya. Misalnya di mana ya? UIK Bogor, Ibnu Khaldun gitu ya. Atau di ISTAK Malaysia, IUM. Atau misalnya bahkan di sini ya contohnya ya, nikahnya pun dia berencana dengan keluarga Ketua Asosiasi Masjid Indonesia. Keluarga Pak Yusuf Kala misalnya kayak gitu ya. Buat apa? Ya biar punya jejaring ke masjid nasional lah gitu kan. Kan mau jadi tokoh masjid. Itu contoh teman-teman ya. Bahkan sejak sekarang aja udah punya plan. Saya harus nikahin orang yang kayak gimana. Yang keempat, termasuk juga dalam nyusun status. Ya, dalam nge-branding diri sendiri. Teman-teman mungkin bingung sekarang punya macam-macam bakat nih. Desain bisa, ngegambar bisa, public speaking bisa gitu misalnya. Apalagi olahraga bisa. Terus brandingnya apa nih yang perlu aku angkat ke orang-orang sekelilingku? Karena pengen jadi penggerak masjid, ya sejak sekarang nge-branding dirinya sebagai seorang penggerak masjid. Teman-teman jadi nggak bingung ke depan. Harus ngapain ya? Instagramku ini harus diisi apaan ya? Blog aku harus diisi apa? Dan semacamnya teman-teman nggak bakalan bingung ketika udah punya life planning. Gitu ya. Nah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak bakalan ngubah sebuah kaum, termasuk diri kita, sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Mungkin teman-teman ngerasa life plan ini berat. Gue bikin perencanaan kayak gini ribet. Tapi ketika teman-teman bisa mendobrak batas-batas itu, bisa merubah hal itu, belajar menghadapi kesulitan, yaitulah langkah sebenarnya dalam mengubah nasib diri kita semua, termasuk Asa di sini. Mendobrak batas-batas yang kita bangun sendiri. Nah, itulah salah satu manfaat dari
Life planning, teman-teman semua. Nah, itu aja materi kita di siang hari ini. Mungkin habis ini kita sesi diskusi 15 menit aja, karena Asa masih ada kegiatan habis ini. Mangga yang mau diskusi, bertanya, dipersilakan. Nanti kita masuk ke tanya jawab, dikembalikan kepada moderator, Mangga. Siap, syukron Kang Asa yang telah bersama kita pada pagi hari ini. Monggo dari teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan pada Kang Asa. Boleh bertanya? Ya, silahkan Teh Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Kang izin bertanya ya. Eh, saya tuh kayak kadang kalau tingkat 3 tuh rada labil gitu loh Kang. Biasanya pengen ini pengen ini pengen ntar lulus terus langsung S2 S3 bla bla. Cuman kan kadang tuh hidup tuh ada aja misalnya ketemu jodoh lah gitu gitu Kang. Itu tuh apakah harus di planning juga Kang? Biar gimana ya biar cita-cita saya tuh tidak berubah gitu loh. Kadang kan takutnya gini. Makasih. Ya, kebayang. Hatur nuhun Teh Fitri buat pertanyaannya. Gimana caranya ya kita mungkin menghadapi apa namanya ya, kondisi-kondisi yang nggak kita rencanakan kayak gitu ya, kemudian biar istiqomah dalam tujuan kita. Hal pertama, tujuan ini bisa berubah ya. Tujuan itu bisa berubah. Kalau misalnya teman-teman itu pengen merubah tujuan, maka pastikan perubahannya rasional, bukan emosional. Misalnya, teman-teman baru apa ya, berazam pengen jadi penulis hari ini. Baru belajar nulis 1 bulan. Kemudian langsung bilang di bulan berikutnya, kayaknya gue nggak passion deh di nulis. Gue pindah tujuan aja deh. Nah, kayak gitu jangan. Jadi teman-teman tuh perlu melihat dulu dan perlu apa namanya ya, menggali lebih jauh dulu bidang yang teman-teman tekuni gitu ya. Bidang yang teman-teman cari tahu, jangan sampai teman-teman tuh ganti cita-cita gara-gara keputusan yang emosional, gara-gara keputusan yang nggak matang. Pastikan itu rasional. Kalau misalnya teman-teman di kemudian hari berhadapan dengan pilihan yang pilihannya itu life changing banget gitu misalnya ya, bahkan nggak hanya life changing pada diri kita, tapi life changing pada banyak orang. Tiba-tiba teman-teman itu awalnya nggak punya planning jadi menteri, ditawarin sama presiden jadi menteri, teman-teman ambil nggak masalah, kayak gitu ya, nggak masalah. Karena tujuan akhir kita memang ujung-ujungnya ke ibadah, ke manfaat gitu teman-teman ya. Jadi boleh berubah, yang penting rasional, jangan emosional. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya beradaptasi dengan kondisi yang berubah-ubah. Life planning itu sifatnya fleksibel. Sifatnya fleksibel. Yang perlu teman-teman punya di sini adalah tujuan, ya, idealisme untuk bisa mencapai tujuan, pelaksanaannya bisa berubah-ubah, disesuaikan sama kondisi teman-teman dan kondisi dunia saat itu. Misal teman-teman ada yang punya rencana S2 kuliah di luar negeri. Sekarang pandemi COVID gitu ya, pandemi corona nih, nggak bisa ke luar negeri. Diadaptasikan, diubah. Nggak masalah kok. Yang penting tujuan akhirnya masih sama, continuous gitu ya. Sehingga apapun yang teman-teman lakukan hari ini, apa namanya ya, jalur-jalur alternatif yang teman-teman ambil gitu ya. Misal pengen ke Jakarta, tol Cipularang ditutup misalnya kayak gitu ya, tol Cipularang ditutup. Teman-teman cari jalur alternatif, mungkin lewat apa namanya Bogor gitu ya, lewat Puncak ke Jakartanya, atau lewat Purwakarta, bebas. Yang penting kan tujuannya ke sana gitu loh, tujuannya ke Jakarta. Adaptasikan aja, kayak teman-teman melakukan perjalanan pakai Google Map tadi. Kalau lewat Cipularang nggak bisa, cari rute lain yang bisa sampai ke tujuan teman-teman. Tiba-tiba ketemu jodoh, tujuannya beda, ya coba sesuaikan gitu ya. Tiba-tiba ketemu COVID, tiba-tiba mungkin nanti ada perang dunia dan semacamnya gitu ya. Coba disesuaikan aja, nggak masalah kok. Jadi ini bukan sesuatu yang baku dari awal sampai akhir pokoknya harus kayak gini, nggak juga gitu ya. Silahkan dirasionalkan kayak gitu ya. Dan jangan emosional seintinya ya. Biar teman-teman itu punya alasan yang jelas kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Jangan ingin itu, ingin itu banyak sekali tapi nggak tahu alasannya apa. Gitu mungkin Teh Fitri. Semoga menjawab ya. Ya, gimana Teh Fitri? Ada yang Jazakallah. ditanyakan lagi? Oh, udah. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Teh Nui nih kayaknya nih. Monggo Teh Nui. Adalah Kak ingin nanya, kan misalkan gini nih, kita tuh udah
tahu potensinya di mana, dan orang lain pun tahu potensi aku tuh apa. Cuman ada aja gitu rasa ketidakpercayaan diri, misalkan takut gak amanah, takut apa ya, tidak maksimal gitu potensinya, takut salah dan lain-lain. Nah, pertanyaannya gimana sih rasanya gimana ya, menangkal gitu, bisa percaya diri gitu ketika melihat potensi kita gitu, gak pesimis amat gitu. Cara menghadapinya gimana gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Nui buat pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang menarik. Gimana nih caranya ya ketika kita lihat potensi, kita menghadapi rasa ketidakpercayaan diri, kayak gitu ya, ngerasa ragu dan semacam apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, potensi, bakat, dan semacamnya itu bisa dilatih. Bukan sesuatu yang baku sejak teman-teman lahir sampai tua, bisa dan nggak bisa sesuatu. Itu yang pertama, kita tuh growing. Teman-teman sekarang nggak bisa public speaking, belajar terus bisa dilatih, dan bisa jadi public speaking. Bisa jadi public speaker, kayak gitu ya. Jadi itu yang pertama yang perlu teman-teman pahami, bakat keahlian itu bisa berubah, bisa berkembang, bahkan bisa ditutup rapat-rapat, kayak gitu ya, bisa dipendam gitu misalnya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, urusannya ketika bicara soal bakat, soal potensi, aku masih tetap ngajak ke teman-teman semua buat bersikap rasional dalam melihat bakat teman-teman, kayak gitu ya. Coba bikin evaluasi rutin terhadap kemampuan teman-teman itu, biar teman-teman juga berkembang, ke track gitu ya, perkembangan progres teman-teman dalam belajar. Misal, aku secara pribadi di sini ya, public speaking. Makanya aku di sini bikin setiap akhir materi kan ya, ada lembar evaluasi buat ASA. Tujuannya apa? Tujuannya biar tahu apakah Asa itu ngomong udah baik gitu ya. Kemudian apakah ada yang kurang oke dari cara Asa ngomong dan semacamnya. Dari situ Asa belajar. Kayak gitu. Jadi itu yang kedua ya. Bersikap rasional juga dalam memandang bakat teman-teman. Teman-teman tuh bisa kok mengukur apakah bakat teman-teman itu oke atau enggak. Bisa diukur. Pakai tadi feedback gitu misalnya ya. Tinggal teman-teman di sini dalam dalam mengevaluasi diri sendiri, jangan kebawa emosi lagi kayak gitu ya. Ini emosi emang susah soalnya ya. Ilmunya ada sendiri. Gimana caranya kita tuh berdamai sama emosi pribadi. Nah, tapi secara garis besar mungkin Asas menyampaikannya di sini, bersikap rasionalnya tuh kurang lebih kayak gini dalam hadapi feedback ya. Kalau orang lain bilang sesuatu ke kita, entah itu hal yang baik ataupun yang buruk, jangan fokus ke bagaimana cara dia menyampaikan, tapi fokus ke pesan yang dia sampaikan, gitu ya. Ada orang bilang, oh kamu bagus Sa, kayak gini 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 gitu ya. Jangan fokus ke orang yang ngomongnya siapa, gimana cara dia ngomong, fokus ke poinnya apa. Oh ini bagus nih, public speaking gayanya kayak gini udah oke, berarti harus saya pertahankan, kayak gitu ya. Ada orang lain bilang, misalnya, oh jelek banget Sa, kamu ngomong tuh nggak jelas gitu ya, nggak kayak Ustadz ini dan semacamnya, misalnya kayak gitu. Ya jangan langsung terbawa emosi gitu ya. Ambil poinnya. Oh, kenapa dia membandingkan aku sama Ustadz ini misalnya gitu ya, kalau Asa. Jadi kayak gitu misalnya. Oh, ternyata kalau Ustadz ini ngomongnya itu lemah lembut misalnya, atau bahkan berapi-api gitu ya, kalau Asatnya bikin ngantuk misalnya kayak gitu. Coba pelajari dari situ. Sehingga teman-teman tuh dalam mengasesmen bakat masing-masing juga tahu seberapa jauh kemampuan teman-teman dalam bakat tersebut. Di kemudian hari teman-teman nggak bingung, sebenarnya ini bakatku bukan ya? Sebenarnya ini tuh udah bener belum ya? Teman-teman nggak bakalan tahu ini udah bener atau belum bener kalau teman-teman tuh nyari feedbacknya dari sendiri doang. Ya, karena kita itu orang yang buruk dalam menilai diri sendiri. Ya, kita ini buruk dalam menilai diri sendiri. Kadang kita kegeeran gitu ya, ngerasa oh ini bagus kayak gitu ya. Kita nyanyi di WC misalnya bagus suaranya bak siapa gitu ya. Tapi ketika orang ngedenger kita nyanyi, kok itu ada suara kucing mati di mana ya gitu. Ada orang ngomong kayak gitu misalnya. Kayak giant gitu lah. Makanya kita tetap perlu orang lain nih dalam membantu kita mengenali diri sendiri. Gitu. Jadi yang pertama, bakat itu bisa berkembang. Teman-teman nggak usah ngerasa pesimis ketika sekarang itu belum teman-teman miliki. Yang kedua, seringlah nyari feedback dari orang lain. Cara dapat feedback kayak gimana? Ya teman-teman tunjukin apa yang teman-teman bisa. Jangan dipendem. Kalau pengen dapat feedback seputar cara teman-teman bicara, teman-teman harus ngomong.
Kalau teman-teman pengen dapat feedback gimana tulisan yang teman-teman bikin, teman-teman harus sejak sekarang mulai nulis, gitu ya. Jangan kebanyakan berasumsi, gitu ya. Kadang kita emang kebanyakan asumsi, kekhawatiran, itu yang bikin kita nggak mulai-mulai. Nanti seputar memulai sesuatu ini, kayak gitu ya, Asa udah bikin seriesnya di podcast Asa. Asa juga baru bikin podcast sejak pekan lalu. Jadi teman-teman bisa dengerin aja lebih detail di podcastnya Asa. Gitu, Noi. Semoga menjawab ya. Masya Allah. Gimana, Teh Nui? Makasih. Oke, siap. Dari yang lain mungkin ada lagi? Kang Ihsan, Teh Mutia, Kang Fahmi nih, Kang Mahen, ada yang ingin sampaikan? Kang Asa, Mbak Miftah, ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Wah, udah mau on mic nih kayaknya Mbak Miftah nih. Gimana Mbak Miftah? Nggak ada ya? Kalau nggak ada lagi, ini langsung ditutup. Gimana Kang Ihsan? Ya, mangga. Oke, siap. Mungkin closing statement dulu dari Kak Asa mungkin. Oh ya, mungkin ada closing statement Kak Asa, monggo silahkan. Ya. Closing statement-nya apa ya? Oke. Buat kita sebagai anak-anak muda di sini mungkin merubah Indonesia tuh masih kerasa sebagai hal yang jauh sekali. Apalagi merubah dunia gitu ya. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan saat ini juga. Kalau ternyata mengenali diri sendiri adalah tugas penting yang perlu kita lakukan sekarang, lakukanlah itu. Coba mulai sekarang, gali diri sendiri lebih jauh lagi. Tadabburi, tanya. Kalau misalnya tugas besar yang bisa teman-teman lakukan sekarang gitu ya, hanyalah menjadi seorang ketua kelas yang ngebantuin dosen, lakukanlah gitu ya. Kalau yang bisa teman-teman lakukan hanyalah posting, TikTok misalnya, apapun itu gitu ya, lakukanlah gitu ya. Karena itu yang akan membantu teman-teman tuh punya track record kontribusi, sehingga di kemudian hari teman-teman siap mengemban peran yang lebih berat. Jangan terburu-buru, jangan apa namanya ya, terlalu santai juga sampai akhirnya kita tidak mempersiapkan diri sendiri. Lakukan aja apa yang bisa teman-teman lakukan sejak saat ini, sekecil apapun itu untuk mencapai tujuan kita bersama di Indonesia dan sebagai umat Islam. Gitu mungkin. Terima kasih. Dikembalikan kepada Kang Kanando, mangga. Ya, jazakallah Kang Asa dari penyampaiannya tadi. Semoga dari kita teman-teman semuanya bisa mengaplikasikan ya dari mentoring yang kita jalani pada hari ini. Oke, jazakallah Kang Asa dan teman-teman semuanya, jazakumullah khairan katsiran yang sudah hadir dalam mentoring pada pagi siang hari ini ya. Nah, kita tutup sama-sama mentoring pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kang Asa dan teman-teman semuanya. Terima kasih juga semuanya. Ya. Izin live ya Kang Ihsan, Mbak Miftah.